Baik, sekarang bab yang kita bahas adalah firrodho, yaitu tentang susuan, ya, susuan. Saudara sesusu atau saudara sesusuan, ya. Jadi istilah saudara di dalam Islam itu pertama ada dua. Yang pertama disebut saudara karena nasab keturunan, ya, yaitu kakak atau adik, ya, karena keturunan, karena seibu misalnya. Nah, yang kedua karena sesusuan, karena sesusu, karena pernah menyusu. Nah, itu disebut apa? Saudara sesusu atau sesusuan. Kemudian dibagi lagi. Saudara senasab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya, akhun au ukhtun syakik, saudara seayah seibu. Ayahnya sama, ibunya sama, ya kan? Itu. Tentunya di sini banyak kan punya saudara yang syakik, yaitu seayah dan seibu. Yang kedua, akhun li'ab, saudara seayah, ibunya berbeda. Kan ada itu ya, ayahnya satu, ibunya berbeda. Nah, mesti ada di sini. Ada ya. Ayahnya sama. Mungkin ada dua kejadian, mungkin ayahnya itu nikah dua, ya kan? Nikah dua, berpoligami, istrinya dua, kan berarti ayahnya sama, saudara ibunya berbeda. Atau kemungkinan kedua, ayahnya menikah dua kali. Jadi istri pertama meninggal, kemudian nikah lagi. Maka otomatis ayahnya sama, ya, ibunya berbeda. Nah, yang ketiga namanya akhun au ukhtun li'um, saudara seibu. Saudara seibu. Jadi ibunya sama, ayahnya berbeda. Nah, kalau ini tidak mungkin poligami, ya kan? Itu mesti ayahnya mungkin meninggal, ibunya menikah lagi, nah, maka ibunya sama, ayahnya berbeda. Jadi dalam Islam istilah saudara ini yang senasab, ya, yang senasab pertama saudara seayah seibu disebut dengan akhun syakik. Kalau perempuan disebut ukhtun syakikoh. Nah, kemudian yang kedua adalah akhun li'ab atau ukhtun li'ab, saudara seayah. Dan yang ketiga akhun au ukhtun li'um, saudara seibu. Seibu. Nah, itu dibahas nanti dalam ilmu waris, ilmu faraid. Nah, selanjutnya yang bukan karena nasab ini yaitu akhun firrodho'ah, saudara sesusuan. Gitu. Ada yang saudara sesusuan di sini? Ada, ya, ada. Saudara sesusuan. Ya, ya. Baik. Jadi ini bab, karena bab ini penting, makanya sebagai muqaddimah ini penting sekali. Maksudnya begini, sebelum Ustadz membahas hadisnya, ya, karena hal ini pernah terjadi di Jakarta. Jadi dampak nanti pelajaran ini, jadi di Jakarta itu akan dibuat namanya Bank ASI.
apa? Bank ASI. Iya, Bank ASI. Tahu Bank ASI? Jadi diwacanakan akan dibuat Bank ASI. Jadi ada bank, ASI-nya ibu-ibu itu dikumpulkan di sana. Jadi yang membutuhkan ASI itu tinggal datang ke bank tersebut. Nah, hal ini ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia menolaknya karena nanti ada dampak hukumnya. Kalau itu dibolehkan, ya, Bank ASI dibolehkan, nanti kabur ini. Jangan-jangan orang Jakarta Utara, Jakarta Barat kan satu minum susunya itu. Susunya Ibu A misalnya ya, ASI ini. Kan berarti saudara sesusu. Jadi paham ya? Maka ditolak. Tidak boleh. Oleh karena itu, yang berkembang sekarang ini ada namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa? Jadi seorang ibu yang berkarir, wanita karir, punya anak kecil, dia kan butuh susu, butuh ASI, bukan susu formula tapi ASI. Dibutuhkan ASI, yaitu susu ibunya sendiri, dibutuhkan begitu. Maka sekarang ini di Jakarta, di Surabaya juga sudah. Jadi ibu-ibu yang berkarir tadi kan tidak mungkin membawa anaknya ke kantor atau ke pabrik gitu ya. Maka ASI-nya dikumpulkan dulu ke wadah, ke tempat, terus ditinggal di rumah. Itu cara pertama. Paling mungkin bertahan sampai jam 10 udah. Nah kalau siang, kalau pulangnya sampai sore si ibunya ini, maka para wanita karir ini banyak mengeluarkan air ASI-nya tadi, dimasukkan ke tempat, kemudian dikirim via Gojek atau Grab ke rumahnya. Jadi di kantor itu mengeluarkan ASI-nya, kemudian dikirim ke rumahnya masing-masing. Iya, mungkin belum tahu sih ya. Pernah lihat? Atau katanya? Nah, kalau nanti anak kecil nggak boleh minum es masalahnya, ya kan? Jadi kayaknya itu wacana. Ya. Kembali kepada ini yang nyata, jadi seperti itu, ya. Oleh karena itu jangan berkeinginan menjadi wanita karir. Kadang-kadang akhirnya mengejar karirnya, akhirnya anaknya yang terlantar. Ini ya perlu diperhatikan untuk kalian sebagai wanita. Karena Ustadz ini pernah ketemu di BSM, Bank Syariah Mandiri, itu tellernya itu baru punya anak kecil, ya. Tapi karena cutinya habis, dia harus kerja. Padahal bank itu kerjanya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Akhirnya apa? Anaknya yang berusia 2 bulan ya, dirawat oleh mbahnya. Oleh mbahnya yang rawatnya bisa, tapi kan ASI-nya nggak bisa. Ya, ini mengeluh. Padahal itu kerja di BSM, Bank Syariah Mandiri, sekarang dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu ada kesulitan. Apalagi di kerja-kerja yang di tempat-tempat yang bukan tempat yang islami, tambah repot lagi. Itulah kesulitan bagi wanita karir. Dan masih banyak contohnya yang lain. Makanya bagi wanita ya, tahu hukum tentang saudara sesusuan gitu ya,
Nah, tujuannya satu. Nah, ini supaya tahu hukumnya, kemudian nanti menghindari hal-hal yang apa? Berdampak hukum gitu ya. Nah, itu nanti harapannya seperti itu. Para santri ya. Jadi nanti Ustadz akan jelaskan, tapi ini mukadimah ini kesimpulannya dulu agar kalian tahu. Pertama, saudara sesusuan itu seperti saudara sekandung. Dalam hukum apa? Satu, dalam hukum mahram, dalam pernikahan. Artinya tidak boleh menikah. Ini hukumnya. Ya, saudara sesusuan itu tidak boleh menikah. Sama dengan saudara senasab. Bedanya satu. Apa? Bedanya satu. Dengan saudara yang senasab. Yaitu tidak dapat warisan. Saudara sesusu itu tidak dapat warisan karena bukan nasab. Tapi kalau untuk menikah tidak boleh. Itu bedanya, ya. Misalnya apalagi coba. Yang inti itu, jadi boleh ketemu, kan saudara sesusu kan seperti kakak beradik. Walaupun dia anaknya orang lain. Itu. Saudara sesusu. Ya kan? Tapi berarti kan tidak boleh menikah karena apa? Karena sudah saudara. Gitu ya. Itu dampak hukumnya. Kalau hikmahnya ya, kenapa harus ada saudara sesusu di dalam Islam? Itu menunjukkan bahwa saudara sesusu ini kan karena ASI tadi. Itu menunjukkan bahwa ASI ini sangat bermanfaat untuk anak kecil. Jadi menyusui bayi idealnya adalah 2 tahun. Ya. Menyusui itu 2 tahun. Ini penting juga untuk kalian para wanita. Jadi nanti menyusui anak sebaiknya sampai 2 tahun. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dikatakan haulaini kamilaini, menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Liman aroda ayyutim marrodo'ah, bagi wanita yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi kalau anak itu supaya sehat, baik jasmani atau rohani, ya, kemudian mentalnya juga kuat, ya, itu diupayakan nyusu sempurna sampai 2 tahun. Itu. Ya, 2 tahun. Ini bagus sekali itu. Kan kalau sekarang banyak yang tidak sampai 2 tahun anak-anak itu menyusui. Ya, jadi mungkin faktornya karena begitu lahir disusui pas punya adik. Punya adik akhirnya tidak sampai 2 tahun. Sisanya pakai formula. Nah, itu kurang bagus. Ya. Santri sini. Apa? Ada? Oh, ya. Baik. Jadi yang sempurna itu adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun yang sempurna. Baru disapih atau dipisah. Maka anak ini akan sehat. Ini untuk kalian harus diingat-ingat ini, ya. Kecuali terpaksa tadi, kalau keburu punya adik ya harus diputus kan, harus disambung dengan formula. Nah, atau ada juga lahir ibunya meninggal. Nah, ini kan susah. Maka solusinya seperti juga pada diri Nabi Muhammad SAW, disusukan kepada orang lain. Ini adalah solusi yang terbaik. Jadi ketika ada
bayi yang ibunya meninggal itu diikutkan kepada seorang ibu yang sedang menyusui. Kan Nabi kan seperti itu. Apa positifnya? Ya, positifnya itu kalau disusui oleh seorang ibu itu pasti cocok. Tidak ada yang nggak cocok. Misalnya gini, misalnya ada bayi ya, bayi mana saja disusui oleh seorang ibu yang sedang menyusui itu pasti cocok. Jadi ASI untuk bayi itu pasti bagus. Ibu siapa saja. Berbeda dengan susu formula. Untuk si A cocok, untuk si B tidak cocok. Jadi kadang-kadang ada satu bayi dicoba susu A, wah nggak cocok, dibelikan susu B, merek B nggak cocok juga, C tidak cocok lagi, baru setelah ada ketemu nanti cocok. Tapi kalau ASI semuanya cocok pasti. Inilah makanya Islam ya membolehkan tentang saudara sesusuan, karena ASI itu cocok untuk siapa saja. Termasuk misalnya orang Indonesia menyusui bayi dari Jepang cocok. Orang Indonesia menyusui bayi dari Arab cocok. Dari Afrika cocok. Atau sebaliknya. Sebaliknya wanita Afrika ya menyusui bayi Indonesia mesti cocok. Inilah ciptaan Allah ya. Jadi keistimewaannya seperti itu. Makanya di sini ada khusus bab yaitu babur rodho. Babur rodho. Nah, perlu diingat bahwa yang menyebabkan menjadi haram itu berapa? 5 kali susuan. Ya, khamsa rodho'at, 5 kali susuan. Yang dimaksud 5 kali susuan adalah 5 kali kenyang. Ya, 5 kali kenyang. Bukan 5 kali sedotan, bukan. Sekali sedot, 2 kali sedot, kan belum kenyang. Bukan berarti 5 kali sedot pertama, 5 kali kan? Bukan itu. Jadi yang disebut dengan 5 kali susuan adalah 5 kali kenyang. Contoh, pagi menyusu ya kepada seorang ibu, kenyang kan ya, bayi ini kenyang, sudah dihitung 1. Nanti siang lagi menyusu lagi 2, malam menyusu lagi berarti 3, besok paginya nyusu lagi itu 4, siangnya nyusu lagi 5. Nah itu yang dimaksud dengan 5 kali susuan. Bukan pagi nyedotnya 10 kali, tetap dihitung 1. Nah, itu ya. Nah ini harus tahu. Makanya disebut khamsa rodho'at, 5 kali susuan, maksudnya 5 kali kenyang. Nah, bayi itu kenyang. Ya. Nah itu kesimpulannya. Bahkan karena hukumnya itu keras tuh gini. Karena itu nggak boleh nikah, maka ada suatu kejadian pada zaman Nabi, suami istri sudah nikah, suami istri. Pas datang seorang ibu, ya Rasulullah, mereka berdua saya yang menyusui. Kan mereka tidak ngerti tuh. Ya Rasulullah, mereka berdua saya yang menyusui. Mereka saudara sesusu. Kok menjadi suami istri? Kemudian Rasulullah memanggil mereka, ya suami istri tadi, untuk berpisah. Berpisah.
bahasa kita bercerai itu ya. Tapi nanti dalam agama bukan bercerai namanya, berpisah namanya al-fashu. Al-fashu. Jadi agama yang memisahkan. Bukan karena keinginan mereka, sebab mereka nggak ingin berpisah kan sudah suami istri. Tapi secara hukum tidak boleh dilanjutkan. Nah, itu namanya al-fashu. Fasakh. Fasakh itu apa? Tadi berpisah. Jadi jangan kita artikan mereka hendaklah bercerai, tidak. Mereka hendaklah berpisah menurut agama. Sama dengan gini, misalnya suami istri pas istrinya masuk Islam, ya masuk Islam, suaminya masih kafir, maka otomatis mereka berpisah. Berpisah, bukan bercerai, tapi berpisah. Tidak boleh bersama. Nanti kalau suaminya masuk Islam, mereka kumpul kembali. Ini. Jadi hukum apa? Susuan itu seperti itu. Paham ya? Nah, jadi berkenaan dengan saudara sesusu, sekali lagi, satu, tidak boleh menikah karena mahram. Kemudian yang disebut dengan saudara sesusu itu apabila menyusu 5 kali kenyang, bukan 5 kali sedotan, 5 kali kenyang gitu. Jadi paham ya? Saya kira itu kajian pada malam hari ini. Untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.